Munzalan Indonesia, lembaga yang fokus pada kegiatan yang meningkatkan kemakmuran masjid, menjadikan masjid kembali menjadi pusat peradaban Islam, solusi kemaslahatan umat. Dimulai dari sebuah masjid kecil dalam gang, masjid yang terletak di sebuah wilayah pemukiman mayoritas warga non-muslim. Kami mengenalnya sebagai Masjid Kapal Munzalan Mubarokan. Baitul Mal Munzalan Indonesia menjadi mitra Ziswaf yang mengelola dana umat untuk mensejahterakan umat. Baitul Mal Munzalan Indonesia memulainya dari sebuah gerakan yang fokus pada kegiatan pendistribusian beras terbaik untuk sahabat yatim dan penghafal Quran, yaitu Gerakan Infak Beras. Gerakan Infak Beras kini sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, berada di 78 kota, 23 provinsi. Jumlah tonase sudah mencapai hingga angka 610,4 ton beras, disalurkan ke 3.329 pondok pesantren dan panti asuhan, 231.434 sahabat santri yatim, penghafal Quran, dan fi sabilillah yang telah menerima amanah terbaik dari orang baik. Tak hanya kegiatan infak beras, kegiatan lainnya di Baitul Mal Munzalan Indonesia memberi kebermanfaatan untuk warga di sekitar. Masjid Kapal Munzalan Mubarokan memberikan pelayanan terbaik kepada mustahik produktif, membahagiakan sahabat yatim dan penghafal Quran dengan segala macam kegiatan yang menyenangkan, memberikan hadiah terbaik, dan kegiatan lainnya yang mendukung dakwah fi sabilillah. Kegiatan tersebut dibersamai oleh para pejuang agama Allah yang dikenal sebagai Paskas, Pasukan Amal Soleh. Semua pergerakan ini dimulai dari masjid kami baru mulai. Tuh. Fatihah liridai ta'ala azza wa jalla wa li syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa ila hadrati malaikatil muqarrabin wal anbiya wal mursalin khususan mu'allif anzal kitab asy-syekh al-imam An-Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakati ulumi tsumma ila arwahi jami'in anbiya awliya ulama wa syuhada wa salihin li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah ya'ni darajatin bil jannah wa idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa lumin fid din. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asrarnya, dengan karomahnya, dengan mukjizatnya, dengan sirnya suratul Fatihah. Semoga Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Allah jadikan semua keturunan kita menjadi anak yang solihin dan solihat, bermanfaat dunia dan akhirat, dan senantiasa Allah ijabah semua doa-doa kita, hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan hidup kita di dunia sampai akhirat nantinya. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Wa bisanadil muttasini ilal imamil muallifi wa ada man nafa'a bihi wa bikum fid daraini amin naqala. Wal maqalatul hadiyatu wa ishrun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin ay qawamuddin kama annal amuda qawamul baiti wa fiha ay as-salatu asyara hisadin rinal wajhi wa nuril qalbi. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala salatul rajuli nurun fi qalbihi wa man syaa'a minkum falyatanawwar qalbuhu. Rawahu Dailami. Warahatul badani wa anisun fil qarbi wa manzil rahmati wa miftahun bil mizani wa mardatur rabbi wa thamanul jannati wa hijabun minan nari. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini sama-sama kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia dalam rangka kita menuntut ilmu, dalam rangka kita mencari keberkahan, dalam rangka kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita isi kehidupan kita saat ini dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan, di mana kebaikan ini mudah-mudahan dapat menghantarkan kita terus menjadi orang-orang yang tambah yakin atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tambah terus keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian, dalam berbagai macam literatur bahwa yang disebut kebaikan itu bukanlah kita merasakan nikmat dan nyaman dalam kehidupan dengan berbagai macam fasilitas dan keadaan yang ada. Tapi ulama kita, guru-guru kita mengajarkan bahwa innal hasanata fid dunya hiyal ilmu wal ibadah. Karena sesungguhnya kebaikan yang disebut kebaikan itu adalah di dunia itu adalah kebaikan kita, cinta kita kepada ilmu, cinta kita kepada Allah dengan ibadah. Itulah yang disebut kebaikan. Bila mana kita belum mampu bisa mencari ilmu, meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan kita belum mendapatkan kebaikan. Walaupun sudah kita mendapatkan fasilitas dunia yang sudah begitu luar biasa. Maka bersyukur kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam sebuah majlis yang dimana di situ dikaji ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu Rasulullah, syariat agama yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Dan nanti dari hasil kebaikan yang sudah kita kumpulkan saat ini di dunia, ilmu yang sudah menghantarkan kita tambah tekun beribadah, ilmu yang kita dapat menghantarkan kita tambah bisa bersaudara, tambah erat, tambah cinta kepada saudara-saudara kita, dan tambah dermawan kita, bisa menjalin hubungan dengan waktunya, dengan tenaganya, dengan hartanya. Ini semua lantaran sebab dengan ilmu. Dengan ilmu itulah dapat menghantarkan kita menjadi baik dalam ibadah.
Maka hanya orang-orang yang punya pikiran, hanya orang-orang yang punya otak cerdas yang dapat mau meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innal aqila man ata Allah." Karena sesungguhnya orang yang disebut itu cerdas, yang disebut itu pandai, disebut itu bijak, kalau orang tersebut itu selalu saja mengupgrade dirinya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta dia mempunyai kedudukan tinggi, dia mempunyai jabatan bagus, dia mau berlimpah ruah hartanya dan lain sebagainya, tapi dengan akalnya tidak mampu digunakan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan dia belum cerdas, belum bijak, belum pintar. Karena dikatakan innal jahla man asongoh. Karena sesungguhnya orang yang disebut itu bodoh kalau saja terus dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta dia sudah mempunyai kedudukan yang tinggi, mulia dipandang orang, harta berlimpah dan sebagainya, masih disebut bodoh oleh Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan kita, boleh saja kita kedudukan tidak punya, harta masih dinilai kurang, tapi insya Allah barokah. Insya Allah barokah dengan kita terus mengupgrade diri kita, mau mencari ilmu, mau beramal dengan ilmu, mau meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pastinya Allah akan buka pintu keberkahan. Allah muliakan kita dunia sampai akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka teruslah kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menjadi sebab utama kita bisa diangkat derajat kita, bisa Allah muliakan kita saat ini, Allah hantarkan kita menjadi orang yang kaya dan bahkan kaya raya, Allah masih mampu memberikan itu kepada hambanya. Sepanjang hambanya mau yataqarrabu bil a'mali sholihat, sepanjang seorang hambanya mau masih meningkatkan amal-amal baiknya, insya Allah pasti Allah akan buka. Kecil bagi Allah. Innal izzata lillahi jami'ah. Siapa orang yang mau kemuliaan, hanya di tangan Allah, di sisi Allah kemuliaan itu semuanya. Jadi jamaah sekalian, buat kita nggak pantas menjadi orang yang pesimis, nggak pantas kita menjadi orang yang selalu mengeluh, nggak pantas kita menjadi orang yang selalu gelisah, dan bahkan nggak pantas kita menjadi orang yang putus asa. Karena apa? Allah maha segala-galanya buat kita. Menjadikan hambanya saat ini kaya, nggak pakai nunggu waktu lama bagi Allah. Sesaat, seketika bisa. Maka jamaah sekalian lihat, coba kita lihat. Kali ini kita akan mengkaji bagaimana caranya kita menjadi orang yang beriman, pengen hidup bahagia di dunianya, pengen bahagia di akhiratnya nanti. Nggak pengen susah dunia, nggak pengen susah akhirat. Ini semuanya orang mau. Kalau ditanyain pengen kaya, pengen ditanya pengen miskin, pasti jawabnya enggak. Pengen jabatan, pengen nggak punya jabatan, nggak mau, pasti pengen. Semuanya hamba Allah pengennya yang baik-baik, yang enak-enak, yang nikmat-nikmat. Nah, bagaimana caranya itu bisa kita dapatkan saat ini di dunia, nanti kelak di akhirat bisa kita dapatkan juga bila mana kendaraan yang sudah disyariatkan oleh Allah kita bisa amalkan, bisa kerjakan, adalah perintah ibadah dengan ibadah sholat. Ini yang harus kita kuatkan, yang harus kita rapikan. Ya, maka tema pengajian kita hari ini dalam majelis taklim Paskas Pasukan Amal Soleh
dalam ngaji, ngapel, ngaji pelan-pelan. Pelan-pelan, little I can. Ya. Atau slow but sure. Iya, nyantai tapi pasti. Ngaji di Paskas begitu katanya. Mudah-mudahan banyak manfaat buat kita yang kita dapat. Nah, kendaraannya sholat. Kalau dari dulu kita dari sejak tamyiz, dari sejak balik, kita udah diwajibkan sembahyang. Ya kan? Dari akil balik kita udah diwajibkan sholat. Sampai saat ini kita udah punya anak semuanya. Mungkin dikit lagi punya cucu. Kalau sepanjang usia kita dari sejak balik sampai saat ini, sholat kita masih terombang-ambing. Sholat kita hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Tapi besar harapan kita kepada Allah. Pengen buru-buru diangkat derajat kita. Pengen diberikan keberkahan. Pengen harta yang berlimpah. Semua keinginan kita pengen diijabah. Tapi lihat. Sejauh mana sholat kita sudah yang sudah kita kerjakan, kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan dengan sholat kita masih sering berbuat dosa. Jangan-jangan dengan sholat kita masih sering menyakitin saudara kita. Jangan-jangan kita terus dengan sholat kita masih membuat sholat kita ternoda, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Padahal sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Maka entah kita lihat. Kalau orang yang sudah mengerjakan sholat masih menyakitin saudaranya, waduh luar biasa. Orang yang udah sholat masih berbuat munkar, masih menyakitin saudaranya, ini orang mempunyai atau memiliki hati seukuran apa? Padahal orang yang lagi sholat mendoakan orang yang di luar sholat. Kita lagi sholat nih, mendoakan saudara-saudara kita. Yang didoain malah justru nyakitin orang yang doain. Kira-kira pantas enggak? Kan enggak pantas. Menyakitin lagi bahkan. Jangan lihat. Maka lihat, biar menjadi motivasi semangat kita. Terbangun motivasi ruh ibadah kita kepada Allah. Lihat contoh orang-orang solehin. Terdahulu dari zaman Rasulullah, para sahabat, para tabiin, terus sampai ke guru-guru kita sampai saat ini. Meningkatkan terus kualitas ibadahnya. Lihat, saking pengen dekat kepada Allah. Nggak pengen meninggalkan sholat, matinya husnul khotimah, ya kan, matinya husnul khotimah, pengen meninggalkan dunia selesai sholat. Ada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Hubay bin Adi. Hubay bin Adi ini seorang tawanan yang sudah divonis mati dan sudah ditancapkan panah, yang sudah disalib, yang siap menunggu akan keluar ruhnya dari jasadnya. Tapi tatkala dia ditanya, wahai Baib, adakah engkau permintaan sebelum kau mati dengan siksaan ini? Dia ngomong, jamaah sekalian, nggak ada yang dia minta ketika itu. Nggak pengen dia minta ketemu sama istrinya dulu yang cakep. Nggak pengen dia panggilin anak-anaknya yang ganteng-ganteng, yang pinter-pinter. Nggak pengen dia diambilin mobil-mobilnya dan semuanya, enggak. Tapi jamaah sekalian lihat, apa yang diminta oleh Hubay bin Adi. Tatkala dia akan disiksa, tatkala ketika itu akan keluar ruh dari jasadnya, sudah dibentangkan disalib, dia minta izin. Kalau begitu demikian yang kau tawarkan, maka izinkan aku untuk melaksanakan 2 rakaat sholat. Allahu Akbar. Pengen mati, nggak ada yang lain dia minta. Dia minta pengen dikasih izin untuk bisa ngerjain sholat doang 2 rakaat. Karena apa? Dengan ini dia bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih daripada perjumpaannya
cintanya kepada istrinya, kepada anak-anaknya, dan lain sebagainya. Orang yang mati setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dipastikan matinya husnul khotimah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita bisa mampu kayak gitu. Boleh saat ini kita kumpulkan harta, jabatan, lain sebagainya, tapi catatannya biar bisa manfaat, berguna buat agama, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah. Belum lagi sahabat min tabi'in, dari sahabat tabi'innya yang bernama Abu Ishaq Sabi'i, kalau nggak salah sebut namanya. Ini orang yang sangat cinta dengan ibadah, orang yang sangat cinta membaca tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Orang ini Abu Ishaq cinta ibadah puasa, Masya Allah. Cinta ibadah, cinta Al-Quran, cinta juga berpuasa. Coba kalau kita disuruh jawab, di antara tiga ini, mana yang udah kita cintain? Jawab sih cinta. Cinta dengan Al-Quran, cinta dengan ibadah, cinta dengan puasa. Tapi kualitasnya atau pengamalannya sampai di mana? Yang jelas masih the big question, masih besar pertanyaan. Ya kan? Tapi jamaah sekalian, tatkala ini Abu Ishaq rentan usia dan usianya lanjut, sudah tua dan lemah, nggak berdaya, tapi jamaah sekalian, idza nudia, apabila dipanggil suara azan, tergerak hatinya, bangkit begitu gagah. Bukan fisiknya, tapi semangatnya, ruh untuk ibadah, menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangkit tatkala mendengar suara azan. Akhirnya apa? Dia minta dibangunkan oleh minta dibangunkan oleh anaknya untuk bisa qoma fasolah. Dia berdiri dan melaksanakan sholat. Apa jamaah sekalian yang terjadi? Sekelas beliau Abu Ishaq yang sudah rentan usianya, yang sudah lemah fisiknya, tapi masih kebangun semangat ibadahnya, sholatnya. Tapi tatkala dia minta tolong dibangunkan dari lemahnya untuk tegak berdiri, sholat bi alfi ayatin minal Qur'anil Karim. Allahu Akbar. Ini dia dalam keadaan lemah, mendengar suara azan, terbangun hatinya, cintanya pengen beribadah kepada Allah, dibangunin, dia tegak berdiri melaksanakan sholat. Ketika dia sholat, tidak kurang membaca ayat daripada ayat Al-Quran, 1000 ayat dari Al-Quran. Allahu Akbar. Dalam keadaan lemah, dalam usia yang sudah lanjut rentan. Lalu pertanyaannya, how what we are now? Pertanyaannya buat kita, bagaimana buat kita semuanya sekarang yang keadaan kita masih sehat, masih kuat, there is now strong, ada dalam kekuatan dalam diri kita, healthy ada, kesehatan ada, kemampuan untuk bergerak ada. Tapi kalau diukur-ukur dengan beliau Abu Ishaq yang dalam usia begitu rentan, udah lanjut usia dan lemah, tapi tatkala didirikan tegak untuk menghadap Allah, beliau mampu melaksanakan dalam sholatnya dan membaca ayat Al-Quran 1000 rakaat, 1000 ayat. Allahu Akbar. Lah kita kan nggak mungkin sampai 1000 rakaat, 1000 ayat. Orang kebiasaan kita setiap sholat kulhu, inna atau inna, sebatas itu juga masih kelamaan. Kalau bisa kulhu dibagi 2. Allahu Akbar. Kita ini lihat jamaah sekalian, kita masih sehat, masih muda, masih ada kekuatan, yang masih banyak harapan kita kepada Allah. Giliran lempengan ada ibadah wajib, kita masih perhitungan kepada Allah. Padahal Allah nggak pernah perhitungan kepada kita. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hikmah sholat yang harus kita gali, kita harus tumbuh
segarkan dalam hati kita sehingga kita sholatnya khusyuk. Ya, sholat kita baik, sholat kita bisa khudur, nikmat dalam sholat, asik kalau begitu. Nah ini kan kita boro-boro dalam sholat, khusyuk, ya kan, khudur, kadang-kadang Allahu Akbar, padahal udah ngadep Allah, pikiran kita masih di mana-mana. Ya kan? Ini kalau sholat kita masih kayak gini, nggak pernah kita upgrade, nggak pernah kita dandanin, nggak pengen berusaha memperbaiki sholat kita, nggak akan sampai pada level khusyuk. Dan juga bagaimana kita bisa mau nambah dari nawafilnya, dari sholat-sholat sunnahnya. Orang sholat wajib aja juga masih pontang-panting. Ya kan, sholat wajib kita masih tepat waktunya. Sholat zuhur pada sholat zuhur, tapi 5 menit lagi azan asar. Masih kayak gitu kita. Bagaimana mau nagih yang sunnah-sunnah, padahal kita masih pengen harapan besar kepada Allah, pengen diangkat harkat derajat kita, pengen dilimpah ruahkan harta kita, dan lain sebagainya. Maka jamaah sekalian, ayo, masih ada kesempatan kita untuk bisa mengupgrade, bisa memperbaiki diri, bisa memperbaiki sholat-sholat kita. Dari udunya, bagaimana udu kita? Ini kan kalau kita pengen mendapatkan hikmah sholat yang baik, yang benar, yang sempurna, yang khusyuk, maka berangkatnya dari udu. Kalau udu kita nih mau sholat, udu kita masih kecampak-cempek, paham ya, kecampak-cempek. Masih udunya capung. Iya, kok umurnya cepat-cepat doang, cuma masuk mukanya begitu doang. Lah kalau udah begini dari awalnya udah ditandai keburu-buru, kecempak-kecempek udunya, ya kan, asal kena air aja, nggak melihat sempurnanya udu. Liatin orang kayak gini, pasti bisa dipastikan sholatnya kedebak-kedebuk, pasti sholatnya terburu-buru, pasti sholatnya Allahu Akbar, baru langsung habis itu lupa sama Al-Fatihah. Karena apa? Langsung dunia kepikirannya. Nah, ukuran kita jamaah sekalian, ini bulan Rajab. Bulan disyariatkannya perintah sholat. Dari Allah kepada baginda Rasul, Nabi besar kita Muhammad SAW, dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Rasulullah SAW itu diperintahkan sholat. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab bulan mulia, bulan agung yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mencari banyak-banyak berkah. Sekelas Nabi yang nggak ada dosanya, yang udah dijamin masuk surga, datang bulan Rajab, Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah dengan redaksi doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah ya Rabbana, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah ya Rabb, sampaikan kami dengan keberkahan bulan Rajab, bulan Sya'ban, berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian, jangan liatin kondisi kita lagi gini sehat. Ramadan masih ada 35 hari kurang lebih. Kemudian wah optimis gitu pengen berjumpa Ramadan. Ntar dulu. Emang kita yang punya dunia? Emang kita yang punya ruh? Emang kita yang punya keadaan? Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita menghindar dari takdir. Bila mana kematian telah tiba, akan tiba, pasti akan tiba kepada diri kita. Pertanyaannya, apa udah siap kematian tiba dengan amal soleh yang sudah kita kumpulkan? Kalau belum, saat ini mumpung ada kesempatan untuk mengupgrade, mempersiapkan diri, maka di bulan Rajab kita perbanyak ya, berkahi bulan Ramadan, bulan Rajab dengan badiru bil a'malis sholihat. Segeralah kita mengumpulkan amal-amal baik, amal-amal soleh. Masya Allah, mudah-mudahan Allah terus berikan kemampuan buat kita.
Allah berikan kemampuan buat kita untuk mengisi itu. Karena jamaah sekalian, berkah itu kudu dicari. Enggak kujuk-kujuk tiba. Siapapun orangnya. Ini dalam rangka kita mencari keberkahan dari Allah di bulan Rajab dengan hadir kita di majlis taklim. Dengan hadir kita di majlis ilmu. Dengan cara kita bersilaturahmi. Dengan cara kita berbagi kepada sesama. Oh, itu cara yang sangat gitu. Untuk bisa meraih beribu-ribu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, masuk kepada kajian kita kali ini. Kenapa? Judul kita hikmah dalam sholat. Betapa luar biasanya kalau orang udah sholat, ya, jangan pernah khawatir, jangan pernah pesimis, jangan pernah pusing, jangan pernah gelisah. Karena apa? Segala urusan kita sudah hantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan semua keluarga kita untuk dapat melaksanakan ibadah sholat. Jangan kita sekedar menyuruh kepada anak cucu kita, saudara-saudara kita, tapi kita nggak mampu menegakkan sholat. Jangan sampai. Ya, kerjakan terlebih dahulu, maksimalkan ibadah kita, sholat kita, perintahkan kepada anak-anak kita. Jangan pernah sampai anak kita enggak sholat, na'udzubillah min. Wastabir alaiha. Jangan pernah cukup sekata dua kata memerintahkan sholat kepada anak-anak kita. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah serukan, sudah perintahkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagain diri kita. Jagain diri kita dulu. Baru kalau kita sudah baik, sudah maksimal, belum merasa puas dengan ibadah, terus kita tingkatkan. Mudah-mudahan dengan cara perilaku diri kita, kesolehan kita kepada Allah, kesolehan kita kepada sesama akan menjadi sebab mudahnya kita mendidik anak-anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehan juga. Jangan pernah kita menggebuk dan memarahi berlebihan tatkala kita memerintahkan anak kita, kemudian anak kita susah diajarkan. Dia tanyakan dulu dalam diri kita, sudahkah perintah itu kepada anak kita sudah lakukan? Bila tidak, jangan pernah kita salahkan, ya. Maka terus, tapi jangan pesimis terus. Dalam tafsir ini ditafsirkan yulazim, terus continue memberikan instruksi kepada anak-anak kita, ya, untuk melaksanakan ibadah sholat. Ya, jamaah sekalian, ini luar biasa ibadah sholat. Karena ibadah sholat, ibadah yang paling nomor satu, paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Sepanjang dan sebanyak-banyaknya seorang hamba mendekatkan diri dalam ketaatannya adalah dengan sholat. Setelah melaksanakan sholat wajibnya dengan baik, maka iringi dengan kesempurnaan sholat-sholat sunnah. Pengen kaya, pengen duit banyak, duha. Pengen hajatnya cepat dikabul, minta sholat hajat. Banyak berlumpuran dengan dosa, maka antarkan dengan sholat taubat. Ya, pengen harkat derajat mulia, terpuji, maka laksanakan sholat tahajudnya. Ya, tahajud. Maqamah mahmudah. Dan biar kita tambah terus cinta kepada Rasulullah, tutup sholat sunnah kita malam hari dengan sholat witirnya. Allahu Akbar. Insya Allah, kalau wajib udah baik, udah sempurna, disempurnakan lagi dengan sunnah-sunnahnya, mustahil orang yang sudah mendekatkan diri kepada Allah dengan sholatnya yang wajib, dengan sholat-sholatnya yang sunnah. Karena apa? Inilah yang akan menjadi garansi mutlak selamatnya kita di kuburan, selamatnya kita nanti di yaumil qiyamah. Inna sholata awal ma yuhasabu yaumal qiyamati as-sholat. Nanti perkara yang pertama kali dihisab
terhadap hamba Allah adalah perkara sholatnya. Mudah-mudahan terus kita bisa memperbaiki sholat kita, sehingga sholat kita menjadi sholat yang khusyuk, dan dengan khusyuk kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana sudah diterima ibadah kita oleh Allah, mudah-mudahan Allah ijabah semua hajat kita. Jamaah sekalian, dalam kajian hikmah sholat pada kali ini, ya, dalam kitab Nasaihul Ibad, Al-Imam Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani radhiyallahu an, semoga tercurah keridhaan Allah kepada beliau dan tercurah keberkahan ilmunya kepada kita semuanya. Beliau mengatakan dalam makolahnya, Al-Maqalatul Hadiyatu Ashrun, dalam makalah yang ke-21, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoi atasnya Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Jadi salat itu tiang benteng. Kalau dalam kita beriman kemudian nggak salat, rapuh. Boleh kita berkata, inilah gua gagah perkasa, tapi nggak ada iman, nggak salat, seakan-akan rapuh, loyo. Makanya yang menjadi kuat seorang hamba yang beriman kepada Allah, maka harus mendirikan sholat. Dengan sholat ini ntar insya Allah akan gagah, ya. Ya, karena apa? Sholat tiangnya agama, ya, tiangnya agama. Qawamuddin, tegaknya agama, tegaknya agama. Kalau kita ngaku-akuan doang beriman kepada Allah, kemudian kita nggak menegakkan perkara yang syar'i adalah sholat, maka secara tidak langsung kita sudah menggugurkan, menghancurkan agama kita sendiri. Dan menghancurkan diri kita. Ini sekujur badan kita adalah rumah. Dari ujung rambut sampai ujung jempol ada laksana bait, laksana rumah. Yang ngokohin badan kita, ya, ruh dan ruh ibadah kita kepada Allah. Ini yang harus kita kuatin. Rapuh pokoknya orang yang kagak punya ibadah. Iman nggak ibadah, ya, rusak dalam dirinya dan merusak juga kepada agama. Kama annal amuda qawamul baiti, seperti mana tiang itu menjadi kokohnya rumah. Ayo aja bikin rumah 5 tingkat, nggak pakai konstruksi, nggak pakai apa namanya itu tiang. Nah, jangankan pakai selantai 2 lantai itu berdiri, 5 baris 5 tumpuk tuh hebel, yang 1 lantai ketiup angin gubrak. Kenapa? Nggak ada pengokohnya, nggak ada penguatnya, nggak ada penopangnya. Itu udah diumpamakan seperti itu. Sama orang yang beriman nggak sholat, rapuh, ya, hidupnya terombang-ambing, nggak menentu. Hidupnya cuman pengen berharap doang. Jikalau umpama seandainya begitu doang, tak ujung tiba apa yang diharapkan dan dihayalkan. Hanya bisikan setan saja yang menyertai, menyerudup dalam hatinya. Masya Allah. Jangan sampai. Makanya sholat dah, ya. Wapiha dan di dalam as-sholatu, dalam sholat. Itu asyru hisalin, ada 10 hikmah dari kita melaksanakan sholat, ya. Karena udah harus bisa kita dapat 10 ini bagi orang-orang yang sholat. Karena apa? Rasulullah dimi'rajkan menghadap Allah, kemudian hasilnya perintah sholat, ya kan? Dan sekarang sholat menjadi kewajiban bagi setiap hamba yang beriman. Dan sholat juga dalam Islam menjadi as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah naiknya seorang hamba. Jadi kalau kita nggak pernah naik, nggak pernah menghadap Allah, seakan-akan kita nggak pernah menghantarkan harapan kita, proposal kita kepada Allah. Ya,
Sebanyak apapun juga permohonan kita kepada Allah, hadapkan dengan sholat, ya, kita udah menghadap, udah naik kepada Allah. Ya, insya Allah akan dikabul. Nah, ini hikmahnya ada 10 dalam kitab ini diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Di antaranya satu, zainul wajhi, muka kita akan diterangi atau dihiasi, dicerahkan. Orang yang sholat, orang yang sering wudu, orang yang sering sholat, orang yang sering menghadap Allah, mengangkat tangannya, bisa dipastikan, lihat raut mukanya, pasti berseri. Ya, pasti berseri. Orang ganteng, sering sholat, sering wudu, tambah ganteng, tambah bercahaya. Wanita cantik, ya kan, sholat, wudu, mentereng. Dia cantik, nggak sholat, nggak wudu, lihat aja kumelnya kayak apa. Hatta itu make upnya pakai ratusan ribu, tetap aja cantik seketika dengan make upnya. Tapi tatkala make up itu copot, mukanya kusemnya udah kayak kusem apa tuh. Allahu Akbar. Jangan, kalau orang yang beriman, yang punya keyakinan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kita dengan wudu dan sholat, kita yakin dengan itu, pasti bercahaya. Siapapun yang melihat kita akan terpesona. Ya kan? Tapi bila mana nggak ada cahaya wudu dan sholat, ya kan, pasti akan redup, ya akan redup, nggak terlihat cerah, ya kan. Orang ini kan ada istilah, nih orang gua ngelihat orang kayaknya resep banget, adem, asik, ya kan. Kalau disebut-sebut ganteng banget sih kagak, tapi enak dilihatnya. Tuh, sama perempuan juga, nggak cantik banget sih enggak. Tapi kalau kita ngelihat rupanya, astagfirullahaladzim, seakan-akan ya Allah, bukan lagi di mata yang kelihatan, tapi langsung tersimpan dalam hati. Masya Allah, kan kayak gitu. Sampai kalau dengan wudu dan sholat. Makanya ini ibu-ibu semuanya jamaah, ya jangan kita berpatokan hias muka dengan make up, ya kan? Tapi hiasi dengan bagaimana wudu sempurna, bagaimana dengan sholat yang sempurna. Suami-suami kita nggak akan marah, nggak akan ngomel, nggak akan berkata berlebihan, bila mana kesolehan kita terus kita antarkan kepada Allah. Buat apa punya istri, nggak ibadah, nggak sholat, nggak pernah wudu, tapi minta duit terus buat beli make up. Ini bapaknya baru pasti ngomel. Karena apa? Bapaknya soleh, ya kan, mau ibadah, emaknya kagak. Nah ini. Jadi bapaknya kalau buat cuman make up doang, untuk memperindah, menimbulkan cahaya, ya kan, dengan make up jangan dulu. Tapi kalau berkata, Pak, minta duit, saya akan membeli mukena yang bagus, ya kan, beli keran yang bagus, biar wudu saya tampil mantap, tambah khusyuk. Jangankan cuman goceng, 10 goceng gua kasih. Iya kata bapaknya, kecil banget itu mah, goceng 10 baru gocap. Ya. Tapi bapak yang ibadah, yang taat kepada Allah, sholatnya udah maksimal, ya jangankan gocap, 10 kali gocap masih gua turutin demi untuk kesolehan istrinya. Wah, ini baru terjalin dengan baik, ya kan, suami yang soleh, istri yang soleha. Jadi dengan sholat hikmahnya, wajah kita tambah bercahaya, tambah cemerlang, tambah enak dilihat, ya kan. Wa nurul qalbi, sholat juga hikmahnya akan dapat menerangi hati kita. Lihat jamaah sekalian, sholat hikmahnya akan menjadikan cahaya dalam hati kita. Allahu Akbar. Kalau hati seorang hamba sudah terang, insya Allah jalan kita juga akan terang. Karena apa? Orang yang melaksanakan sholat dan berharap sholatnya baik, orang ini bisa dipastikan orangnya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang sholat membaca Al-Fatihah dan bahkan wajib membaca suratul
Fatihah. Coba-coba aja sholat nggak baca Al-Fatihah. Ya kan? Sama aja kita kagak ada ruhnya sholat. Ya, maka Fatihah bukan hanya sekedar kita baca, tapi Fatihahnya dalam sholat kudu harus bagus dan fasih. Ini kenapa? Awal dari sholat Fatihah, alhamdulillah, memuji kepada Allah. Memuji, artinya kita memuji kan kita bersyukur kepada Allah. Kepada siapa kita memuji? Kepada memuji dari lantaran sebab banyak karunia yang Allah berikan. Lillahi, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang makanya orang yang sholat mukanya bercahaya, mukanya berseri, hatinya terpancar cahaya, karena orang yang sholat selalu bersyukur kepada Allah. Karena apa? Orang yang bersyukur menjadi tanda seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukurnya hanya lillah, kepada Allah, hanya kepada Allah. Makanya pemasrahan sholat itu kan pemasrahan. Makanya ikhlas karena Allah. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kudu ikhlas. Ya, hadapkan kepada Allah semua. Lepas dulu semuanya. Kita mengerjakan sholat. Ya kan? Lillahi ta'ala. Ya kan? Kemudian Allah Maha mengetahui segala apa yang kita inginkan. Dengan sholat yang baik, muka udah berseri, hati sudah percaya, pasti akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, ya. Jamaah sekalian, ya, itu baru hikmahnya berdua, ya kan? Dengan sholat, ya. Tenang aja, Bang Pani tambah ganteng. Ya. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, sholatur rajuli nurun fi qalbihi. Bermula sholatnya seseorang itu cahaya dalam hatinya. Ini dikuatkan lagi dalam hadisnya. Ya, jadi sholat seseorang itu menjadi cahaya dalam hatinya. Faman sya'a minkum falyunawwiru qalbu. Maka barang siapa yang telah dikehendaki di antara kalian mengerjakan sholat, maka bercahayalah hatinya. Ya Allah, mudah-mudahan terus Allah pancarkan, Allah tambahkan cahaya dalam muka kita, terang dalam hati kita. Ini udah sekarang yang sholat, insya Allah, ya kan, kita udah bersyukur, menjadi orang bersyukur. Kemudian ikhlas kita kepada Allah, kepada Tuhan pencipta semesta alam. Siapa beliau? Yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Dialah Allah yang memiliki sifat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini kan kita beribadah menghadapkan diri dengan sholat kepada Allah yang memiliki sifat pengasih dan penyayang. Lah orang-orang yang sudah begitu kita dapat, maka kita kudu harus juga memiliki sifat Rahman Rahim. Kalau orang udah sholat nggak bisa memiliki sifat Rahman Rahim, ya repot, ya kan? Maka harus ada. Nah ini alhamdulillah Paskas menjadi sebuah wadah, ya, untuk menjalankan tugas berbelas kasih, memberikan kontribusi dengan beras kepada para santri-santri penghafal Al-Quran, pecinta Al-Quran, yang cinta ilmu Allah, cinta ilmu Rasulullah, cinta ilmu para aulia, ulama, syuhada, sholihin, pastinya akan berkah. Soleh kita udah kepada Allah, bermuamalah juga kepada manusia dengan baik, dengan Rahman Rahim kita. Allahu Akbar. Nah, kenapa nih? Pasti dengan sholat. Tadi Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang sudah menyembah menghadap kepada Allah dan dia yakin hanya kepadanya kita meminta, ya kan? Bila mana ini sudah ada dalam hati kita dan sudah kita angkat tangan kita dengan Allahu Akbar menghadapkan jiwa raga kita sholat kepada Allah,
berarti kita sudah menjadi orang yang mendapatkan hudan dari Allah. Orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka siap-siaplah menjadi orang yang bahagia. Menjadi orang yang bahagia dunia akhiratnya. Bukan saja bapak, emaknya, anak-anaknya, keturunan semuanya akan kebaikan, kebahagiaan, keberkahannya. Dan juga orang-orang sekitar kita. Kenapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Itulah petunjuk yang sangat jitu, yang sangat kita harapkan adalah hudannya, petunjuk yang menghantarkan kita ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Apa yang disebut jalan yang lurus? Jalan yang di dalamnya terdapat kenikmatan-kenikmatan yang Allah sudah berikan kepada orang-orang terdahulu, dan insya Allah akan diberikan kepada orang-orang yang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini yang kita minta dalam sholat, udah pasti akan dapat kenikmatan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta, yang kita nggak minta kepada Allah adalah jalan yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan sampai. Dengan cara apa kita mencegah ini biar kita nggak termasuk orang yang sesat? Jangan sampai kita mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rusak ibadah sholat kita. Maka jangan godop. Kita jangan pernah marah sama orang lain. Dimarahin, bukakan pintu maaf. Apalagi kita mulai marah, jangan dulu. Ya kan ibu ya, jangan sering marah-marah sama bapaknya. Ya kan? Iya, dibagi duit, alhamdulillah. Enggak dibagi duit, alhamdulillah. Wah, orang yang kayak gini, orang yang sudah sholat. Karena apa? Dia bersyukur kepada Allah. Dia punya keyakinan mungkin. Nggak mungkin orang yang udah saya cintai nggak akan memberikan cinta kasihnya, sayangnya kepada dirinya. Udah pasti. Kenapa hal ini nggak terjadi? Mungkin karena belum dapat rezeki. Tapi yakin dengan sholat Allah akan kasih rezekinya. Ya, yang biasanya 50.000, besok 500.000. Alhamdulillah. Itu dua ya. Muka berceri, cerah, hati bercahaya. Warohatul badani, dan juga menjadi olahraga atau kesehatan dalam badan kita. Sholat itu ada harokatun, adalah bergerak, olahraga. Yang malas olahraga, lari atau olahraga yang lainnya lah. Ya kan, yang nggak demen misalnya gitu, ya udah olahraga dalam sholat aja banyakin 1000 rakaat atau 100 rakaat. Orang-orang terdahulu, orang-orang soleh, ya sholatnya tanpa luput semalaman 1000 rakaat. Allahu Akbar. Dan kita 1000 ya sih se-nya doang, serakaat. Iya, serakaat doang. Ya Allah. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Yang jelas itu udah makom beliau. Kita mah nggak kudu harus 1000 lah. Setiap malam bisa dawam qiyamul lailnya 11 rakaat aja udah cakep banget. Itu juga kalau kagak bolong. Ya, kalau tempo-tempo tahajud. Tempo-tempo kagak. Kebanyakan kagaknya. Ya, giliran lagi puyeng doang, memet doang, tahajud. Ya Allah. Berarti udah diukur sama Allah ya. Kelihatan nih Bang Pani, malam ini tahajud. Dilihat lagi, pengen tahu besok tahajud lagi nggak? Oh, alhamdulillah tahajud. 3 hari lagi, alhamdulillah Bang Pani masih tahajud. Pasti ini bisa dipastikan, pasti ada maunya nih. Hari keempat, karena paginya udah dikabul oleh Allah dengan istiqomah 3 malam doang, hajatnya dengan sholat tahajudnya 11 rakaat diijabah. Datang malam hari keempat ditungguin. Mana Bang Pani?
Mana Bang Pandi? Dia lagi mendengkur. Dijawab waktu tahajudnya dengan dengkuran. Allah Akbar. Jangan. Kalau kita udah dapat manisnya sholat, ya kan, dapat gerakan sholat yang wajib udah nggak berani kita tinggalkan, tinggal mengemas bagaimana caranya sholat kita lebih bagus, lebih baik, dan bagaimana caranya kita bisa mau ada greget pengen nambahin sholat dengan sholat yang sunahnya, udah, ya kan, terus tingkatkan, ya. Ini kan olahraga, asal jangan olahraganya jigong aja, ya. Ibu-ibu janganlah, ya, nggak boleh, jangan. Cukup kalau mah jigong mah jogging. Jogging, kalau jogging mah harus di tempat tertutup lah buat ibu-ibu. Jigong beda dikit sama dia. Jigong, jogging, ya sama. Jider sama jiping. Kalau jider ngaji sambil nyender, jiping ngaji sambil nguping, ya kan? Sama jilor ngaji sambil molor. Iya, itu sama ya. Sama jigong sama jogging tadi beda dikit lah. Ya, jadi olahraga itu ya, banyakin gerah juga sama ya. Kalau 11 rakaat mah, insya Allah anak keringetan juga. Apalagi sholatnya dalam gua, ya kan, yang kagak ada ventilasi udaranya, subhanallah. Coba latih lah sekali-kali, ya kan. Sholat jangan dibiasakan di tempat terang terus. Sekali-kali matikan saat ini gelap gulita tempat sholat. Ntar lah udah itu sukses, tambah mantap sholat kita, masuk lagi ke ranah yang lebih usul lagi. Apa dengan ada sebuah tempat yang terbentengi, ya kan? Udah menyendiri di situ, itu namanya sholat bil khalwah, sholat dalam keheningan. Wah, asik ya, sahdu, mantap. Harus ke sana arahnya sholat kita. Jangan nih mah tiap sholat pengennya terangin, padahal udah ada lampunya kurang terang. Ya itu mah aduk dulu, aduk ya. Jadi sholat itu menjadi gerakan. Kenapa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, qum fasolli, bertegak diri dan salatlah. Fa inna sholata syifaun, karena sesungguhnya salat itu obat. Jadi kenapa tadi disebut rohatul badan, salat menjadi kesehatan gerak badan, kesehatan badan, ya, karena Rasulullah SAW bersabda dan sebuah hadisnya, kum fasolli, bangun kemudian sholat, jangan berdiri doang, ya kan. Alhamdulillah setiap malam kita udah bangun kebelet pengen kencing doang, habis selesai ya balik deh ke tempat tidur. Coba lihat apa garansinya yang Rasulullah kasih dan Allah sabdakan bagi orang-orang yang berdiri dan sholat. Inna sholata syifaun, karena sesungguhnya sholat itu adalah obat. Yang sudah rematik, sholatnya tambahin. Yang sudah pengapuran juga tambahin. Jangan ngeluh capek, jangan ngeluh berat. Tadi udah dicontohin sama sahabat Rasulullah, Abu Ishaq, yang udah capek, yang udah lemah, yang udah ada penyakitnya, masih mau tegak berdiri, membaca ayat dalam sholatnya 1000 ayat. Allahu Akbar. Lah kita baru pengapurannya juga nggak kelihatan, ya kan. Kata dokter aja, percaya aja sama dokter, ya kan. Padahal itu mah, kata kalau saya yang ngomong, itu mah Bu, bukan pengapuran, itu mah Pak, bukan pengapuran, karena engkelnya kosong, ya kan. Karena nggak pernah disentuh sama wudu, nggak pernah digerakin dalam sholat, makanya engkelnya jadi susah bergeraknya. Coba dah rutinkan semalaman 21 rakaat, insya Allah besok leklok lagi, ya kan? Artinya normal lagi, ya kan, sehat lagi. Makanya dalam sholat paksain gerak yang sempurna dalam berbagai macam literatur fikih yang dinamakan sholatnya harus tegak, Allahu Akbar, begini, jangan membusung,
angkat yang sempurna, ya kan, kemudian Allahu Akbarnya mantep begitu, jangan Allahu Akbar. Nah ini udah begini aja udah ketahuan, nggak semangat, ya kan, sholat begini Allahu Akbar. Udah begini lagi kan, cuman begini doang Allahu Akbar. Males menghadap Allah yang maha besar aja Allahu Akbar. Coba takbirnya, ya kan, kita nih besar, kita nih gagah, menghadap yang maha gagah, maka takbirnya Allahu Akbar. Wah, itu mantep, ya kan. Rukunya jangan ruku sekedar ruku doang, nggak sehat. Maka tekan tuh, lagi sakit dengkulnya, tekan yang kenceng. Sempurnakan itu punggung kita, ya, lurus. Berapa? 90 derajat. Ya kan, siku 90 derajat. Itu kalau ditaruhin air, ditaruhin kopi, ditaruhin kue juga bisa tuh jadi meja makan. Iya, asal rukunya sempurna. Tapi kalau rukunya 85 derajat, ya jangankan kopi, air ini segala macam, ya kan, semut aja merosot itu. Jadi paksain dalam sholat. Kemudian sujudnya pun juga sempurna. Nah ini gerakan badan biar sehat. Kata Nabi, kum fasolli, bangun, tegak, dan laksanakan sholat. Karena dengan sholat menjadi sembuh semua penyakit kita. Bukan penyakit zohir doang. Insya Allah sembuh semua penyakit batin. Hati kita nih yang ada apa namanya, ghibah, ada hasad, ya kan, ada apa banyaklah, hilang semuanya ya akan dengan sholat. Tapi kalau nggak sholat ya udah, bukan jadi obat, malah jadi penyakit. Waruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan sesungguhnya telah diriwayatkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, innallaha idza anzala ahiyatun minas samai ala ahlil ardi sarafaha an ummarul masjidi. Sesungguhnya Rasulullah setelah bersabda Rasulullah, sesungguhnya Allah apabila menurunkan itu ya, menurunkan apa namanya, rintangan, cobaan, ujian ya kepada penduduk bumi ya, sarafaha akan ditangkis, akan di apa namanya, di handle gitu bahasanya, ditemingkan ya, an ummaril masjidi, dari orang-orang yang tekun ibadah, dari orang-orang yang khusyuk ibadah, dari orang-orang yang sudah mengharapkan ridho Allah dengan tulus ibadahnya, akan tertolak. Maka liatin, suatu kampung yang nggak ada orang alimnya, bisa dipastikan sering terjadi cobaan dan ujian. Apalagi sama sekali gak ada orang yang ibadah kepada Allah. Waduh, gersang tuh kampung. Ya, hujan ya panas, tetap panas. Karena apa? Nggak ada kesejukan, nggak ada penyejuknya di dalam kampung itu. Sama di rumah kita juga. Kalau di rumah kita ada bapak, ada emak, ada anak, semuanya nggak ada yang sholat, liatin, pasang aja 10 AC di rumah, tetap aja masih panas, gersang rasanya. Hati kita kosong. Ya, nah kalau Allah menurunkan tuh cobaan, ujian, nggak jadi, ya akan balik di rumah kita, akan balik, akan tertolak, ya kan. Orang yang rumahnya udah sering diisi dengan apa namanya ibadah, semuanya di rumah itu ahli ibadah, jangan pakai udah pasang satpam lah, ya kan, karena Allah sudah jagain tuh rumah. Allahu Akbar. Yang ukurannya boleh niatkan, rumah saya pasangin, saya jagain satpam 3, tapi saya nggak jogrogin 3-3-nya depan rumah, tapi duitnya saya anterin ke Istana Al-Quran. Wah, sama aja kan. Iya, gue niat bayar satpam, tapi gue yakin Allah yang jagain, ya kan. Udah nih duitnya,
3 satpam setiap bulan sampai ke istana Al-Quran. Allahu Akbar. Ya kan, tambah berkah, ya kan. Itu karena dijagain sama orang-orang yang ahli ibadah. Dan yang selanjutnya, ya, hikmah sholat menjadi wa anisun fil qabri, dan dia akan menjadi teman nanti di kuburan. Kalau udah masuk kuburan, tidur sendirian, nggak ada yang masakin, nggak ada yang nemenin. Siapapun orangnya yang kita cintai di dunia akan terlepas dari diri kita. Ya, yatba'ul maut salasa, yang menyertai mengiringi mayit jenazah itu ke kuburannya 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ada 3 yang nyertai, yang ngiringin kita berangkat ke kuburan itu 3, keluarga kita ngiring. Semuanya yang cinta sama kita ngiringin. Wa maluhu, dan juga hartanya ngiringin. BMW-nya nganterin. Al-Fatihahnya nganterin. Mobil apanya aja dapat. Ya kan? Iya. Itu ngikut. Cuman corona doang nggak dia bawa. Corona udah nggak ada. Udah ketinggalan tahunnya. Iya. Yes lah, berangkat semuanya. Semuanya harta yang ngikutin. Yarjiusani. Nih hartanya pulang, keluarganya pulang. Wayab wahid, yang akan kekal, yang menjadi anisun fil qabri, wa amalu, adalah amalnya. Jadi ntar yang nemenin kita di kuburan itu adalah amal kita. Apa amal kita? Adalah sholat dan amal-amal kebaikan lainnya. Wa manzil rahmati, ya, dan akan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, pasti berkah orang yang sering sholat, ya kan? Rahmat Allah turun terus, ya kan? Rahmat Allah berlimpah ruah, ya kan? Ibu-ibu dalam sholatnya tekun, 5 waktunya mantap, sunnah-sunnahnya mantap, ya kan? Berlimpah ruah rahmat Allah, karunia dari Allah. Ntar juga nyampe juga bang rahmatnya, ya kan? Yang sendirian, tapi yang udah berdua jangan, ya. Wa miftahus samai, dan menjadi kuncinya terbukanya pintu langit. Allahu Akbar. Dengan sholat itu, kalau kita punya hajat ngadepin aja udah malam. Karena apa? Sholat miftahus sama. Miftah apa? Sholat itu kuncinya langit, membuka langit, pintu langit. Waruwiya, dan diriwayatkan anna sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala telah bersabda, as-salatu qurbanu kulli taqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya bermula itu salat itu qurbanu kulli taqin, kedekatan, tempat dekatnya tiap-tiap orang yang bertakwa, atau menjadi sarana. Menjadi sarana, sholat itu menjadi sarana untuk tiap-tiap orang yang bertakwa, yang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat, ya, sholat. Ya, cepetin dah, waktunya udah terbatas. Yang lanjutnya, Wan aliin, yang lanjutnya ya, hikmah sholat menjadi taklul mizan, menjadi pemberat dalam timbangan. Ntar ibadah, pahala ibadah yang paling berat, yang paling besar, yang akan menjadi pemberat timbangan adalah sholat. Ya, kalau nggak ada sholatnya ya ringan lah, ya ringan. Makanya ibadah yang paling mantap itu sholat, menjadi pemberat dalam timbangan. Wa mardatur rabbi, dan juga akan menjadi turunnya Allah ridho kepada kita, kepada orang-orang yang sholat, ya. Mardatur rabbi, keriduan Allah Subhanahu. Dengan sholat menjadi sebab
Allah ridho kepada hambanya. Bila mana Allah ridho, ya lagi-lagi selesai semua urusan kita, ya kan? Semua selesai urusan kita. Jadi tenang aja, Bang Mani, ya kan? Bang Agung, tenang aja, ya kan? Sekarang ikhtiarlah dengan ikhtiar yang ada. Jangan pernah kita mengeluh, ya kan? Jangan pernah kita berharap besar dulu. Waktunya dengan sholat, Allah akan besarkan kita, muliakan kita. Biarin saat ini menjadi karyawan, besok juga akan jadi bos, ya kan? Udah pasti, insya Allah, ya kan? Jadi bos. Udah jadi bos, jadi pengusaha, ya kan? Pengusaha yang soleh dan solehah, yang cinta kepada umat Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah ridhoin, ya, dengan sholat. Ruwiya annau sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, ma min halatin yakunu 'alaihal abdu ahabbu ilallahi ta'ala min ayyarahu sajidan yu'affiru wajhahu fit turab. Lihat nih. Telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu keadaan, ya, tidak ada suatu keadaan seorang hamba yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang terlihat gitu, melainkan seorang hamba yang selalu saja sajidan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bergelinting-gelinting tuh di atas tanah. Ya, jadi sholatnya orang yang cinta udah sujud kepada Allah tuh sajidan, artinya orang yang sudah tukang sujud dah, ya, tukang ibadah. Dia nggak lagi pernah mencari tempat yang nyaman dalam ibadahnya. Sekalipun dia harus sholat di tempat yang penuh dengan kerikil, penuh dengan debu, tetap dia akan laksanakan sujudnya kepada Allah demi untuk melaksanakan sholatnya. Ini dipandang Allah lebih baik, ya, sangat Allah cintai. Jadi nggak ada. Karena apa? Tempat yang paling dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah waktu sujud. Waktu sujud. Maka ketika sujud, fatawilu sujudakum, maka perpanjanglah salat sujud kalian dalam salat. Jadi ketika sujud akhir itu panjangin. Bukannya artinya menyungkurkan badan panjang gitu. Lah melonjor, akhirnya melonjoran pules. Mentang-mentang disuruh panjangin, badan kita dipanjangin, diselonjorin. Ya asik juga nih ya, dikit lagi ya. Belum wassalamualaikum udah tidur. Artinya lamain sujud kita di sujud akhir, karena di situ tempat paling dekat seorang hamba kepada Allah dan tempat yang paling cepat diijabah doa kita. Makanya sekali lagi sholatnya jangan kedebak-kedebuk. Asal sujud, asal nempel ke sejadah. Belum lama nyium sejadah, udah bangun. Ya Allah, orang kan sujudnya lama ini, tempelin. Ya, biarin orang jidat kita nggak hitam juga nggak apa-apa. Yang penting lama sujud kita, minta disitulah apa yang kita inginkan dalam sujud akhir, minta dah. Insya Allah dijabah. Karena di situ tempat ijabah, paling dicintai sama Allah. Ya, itu ya. Nggak ada tempat, nggak ada keadaan yang paling istimewa, paling indah, paling Allah senengin, kecuali tempat yang ketika itu seorang hamba sujud dalam sholatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sajidan, raki'an. Ya. Yang lanjutnya, wa tamanul jannati, dan akan menjadi nilai dalam surga. Ya. Jadi tetap menjadi nilai poin banyak besar untuk kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ruya annau sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, innal musalli la yaqra'u babal maliki. Sesungguhnya orang yang sholat itu mengetuk pintu Allah, pintu rumah, pintu Allah. Jadi menghadapkan diri untuk dibukakan pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya.
Jadi kita sholat itu seakan-akan membuka tabir, ya. Wa innahu mayandamu qar'ul babi yusuku ayyab tahalahu. Maka sesungguhnya orang yang telah kontinu mengetuk pintu tersebut bisa dipastikan cepat diijabah, cepat dibuka baginya hajat-hajatnya atau diterima doa-doanya. Jadi kalau ngetuk rumah tamu aja, kita ngetuk namu nih, ngetuk rumah. Kan nggak sekali kalau belum dibukain. Assalamualaikum, tok tok tok. Ya kan? Begitu kan? Dia berarti kan continue, berulang-ulang. Maka bila mana kita sering sholat, seakan-akan kita mengetuk pintu langit. Ngetuknya, siapa orang yang continue mengetuknya, bisa dipastikan akan dibukakan tuh pintu. Dan sudah dibukakan, disuruh ambillah semuanya apa yang kamu mau. Arti apa? Allah kasih keberkahan. Masya Allah. Jadi jangan pernah bosan dan jangan pernah mengurangi. Bahkan tambahkan sholat kita dari sholat yang udah diwajibkan dengan nawafilnya, dengan sholat-sholat sunnahnya. Lah, ya kan? Pengen kaya, duhanya. Ya, duhanya jangan 8 rakaat. Ya kan? 8 paling seperempat jam, ya kan? Iya. Yang terakhir adalah wahijabu minan nar, dan menjadi benteng, menjadi hijab, ya, dari api neraka. Jadi orang yang sholat itu nggak akan tersentuh dari api neraka. Karena apa? Dia udah dibentengi dengan sholat. Qala alaihi salatu wassalam, as-salatu mizanun. Bermula salat itu adalah timbangan. Faman aufa istaufa. Maka barang siapa yang telah memenuhi, maka niscayanya dia akan dipenuhi haknya. Tuh, garansi Allah. Garansi yang sampaikan Rasulullah SAW. Siapa yang telah memenuhi, menyempurnakan salatnya, pastinya dia akan dipenuhi, akan ditumpahkan hak-haknya, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari An Ibni Abbasin wal makna as-salatu mizanul iman. Dan bermula salat itu juga menjadi timbangan bagi orang yang beriman. Jadi bisa diukur tuh Bu, salat. Ya kan, orang salat menjadi timbangan. Kan sholat iman seorang hamba yazdat yangkus, bertambah dan berkurang. Ketika dia sholat meningkat tuh, besar harapannya. Ketika nggak sholat udah merosot, ya kan? Yang merosot mah nggak apa-apa dah, sekali 2 kali, tapi jangan sampai hilang lah, ya, sirna, jangan sampai. Faman aufa biha, maka barang siapa yang telah menunaikan dengan dengan sholat, bihibzi, dengan menjaga wajibatiha, dengan kewajiban-kewajiban salat, wa mandubatiha, dan yang sunnah-sunnah itu yang dibolehkan dalam salat, istaufa ma wa'adallahu bihi minal fauzi bidari thawabi wan najati min alimil iqabi. Allahu akbar. Jadi siapa yang telah menyempurnakan dan menjaga kewajiban-kewajiban sholat dan sunnah-sunnah dalam sholat, maka akan dipenuhi haknya seorang hamba dari janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikasih oleh Allah? Sebuah keberuntungan, sebuah kebahagiaan, sebuah balasan, sebuah kesuksesan. Dan yang terlebih lagi, kita akan dijauhkan dari siksa api neraka, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Faman aqamaha, maka barang siapa yang telah menunaikan, mendirikan apa itu salat, faqad aqamadin, maka dia itu sungguh telah menegakkan agama. Waman tarokaha faqad hadamaddin, maka barang siapa yang telah meninggalkan salat, faqad hadamaddin, maka sungguh telah merusak atau menghancurkan agama. Sebagai akhir, ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala khamsun salawatin man hafazu alaihinna kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati. Allahu akbar. Siapa orang yang mengerjakan salat 5 waktu dan menjaganya,
maka baginya adalah cahaya, ya, sebuah cerminan, petunjuk dan kesuksesan kapan nanti di yaumil qiyamah. Sebaliknya, wa man lam yuhafiz alaihinna, maka barang siapa yang tidak menjaga itu salat, lam takun lahu nuron wala burhanan wala najatan. Jangan berharap orang-orang yang meninggalkan salat akan mendapatkan cahaya, mendapatkan pancaran nur dalam hatinya, dalam wajahnya, dan juga mengharapkan kesuksesan, nggak akan dapat. Kapan? Wa kana yaumal qiyamati, orang tersebut, ya, nanti di yaumil qiyamah ma'a Fir'aun, naudzubillah, bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman, wa Abi bin Khalaf. Orang-orang yang ninggalin sholat, hidupnya nanti dikumpulin sama Fir'aun, ya, naudzubillah wa iyadzubillah, salimna wa sallim ma'ana. Ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada kita, Allah jagain diri kita, keluarga kita dari hal-hal yang dapat merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambahkan terus semangat, ya, semangat dalam ibadah, yakinkan dengan ketaatan, dengan banyak amal soleh, bisa dipastikan kita akan hidup bahagia di dunia dan bahagia juga di akhirat. Yang terakhir, selamat dan sukses untuk Paskas Bekasi. Semoga Allah terus berikan kemakmuran, kesejahteraan, dan keberkahan siapapun orang yang terlibat di dalamnya. Semoga Allah membalas dengan balasan yang tidak terhingga buat kita semuanya di dunia sampai akhirat. Wallahu alam bishawab. Al-Fatihah. Amin. Ar-Rahman. Ya kan Allah. Wa qana ya karim irhamna ya Allah bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kelamaan ya.